Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, teman-teman yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini teman-teman ya, kita akan mereaction sebuah pernyataan dari lagi-lagi Gus Baha yang mengatakan, katanya orang-orang Salafi ini hanya berpatokan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi andalan orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Salafi ini, seakan-akan orang Salafi ini teman-teman ya, itu hanya berpatokan khusus kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Padahal sebenarnya tidak demikian dan sama sekali tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini Gus Baha mengungkit masalah tahlilan yang katanya orang Salafi ini membid'ahkan acara tahlilan tersebut. Padahal imam besar mereka yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membolehkan tahlilan. Dan coba kita simak pernyataan dari Gus Baha ini. Menyangkut sawabul kiroah atau sawabu amalil khairi, apakah sampai ke mayat apa enggak? Ini kata beliau, kata Mbah Ali Maksum, beliau justru menukil Ibnu Taimiyah yang notabene sering dipakai dalil para orang-orang sana. Saya tidak tahu itu orang sana, itu Pak Duta itu yang tahu itu. Itu kalau ini mirip kitab Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu kalau istidlal sering pakai Ibnu Taimiyah karena itu yang dipakai mereka. Tapi ternyata Ibnu Taimiyah, qala Ibnu Taimiyah innal mayyit yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadah al maliyah minas shadaqah wa nahwiha. Terus waqala Ibnu Qayyim fi kitabir ruh afdalu ma yuhda ilal mayyit as-shadaqah wal istighfar wa du'a lahu wal hajju anhu. Artinya gini, kita sekarang ini tidak pernah kayak Bali Maksum pakai dalil jawazu ihda lil mayyit itu berdasar Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita seakan-akan Ibnu Taimiyah itu orang yang pasti melarang itu, sehingga kita itu terus mengatakan sing nyunatno tahlilan ku sopo, Mbah Hasyim atau Mbah Fakih atau siapalah, meskipun riwayat ini mukhtalifah dari Mbah Hasyim. Pertanyaannya adalah terus kesannya yang membolehkan itu hanya kiai lokal itu, kiai nasional itu. Padahal zaman Bali sudah mengajarkan kita yang membolehkan ihda'u a'malil khairi ilal mayyit, yang membolehkan hadiah Yasin, Fatihah, tahlil ke mayit itu adalah orang sekaliber Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Sehingga dengan kita pakai ilmiah yang diterapkan Bali Maksum, kita ini merasa orang keren, orang global, orang yang keren lah. Karena guru-guru kita Bali Maksum, Mbah Hamid biasa mentahlili, Mbah Munawir semua mentahlili guru-gurunya. Di level ulama global ada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Tapi karena kita tidak baca, seakan-akan tahlilan itu hanya tradisi lokal yang tidak di ACC, tidak disetujui ulama kelas internasional. Padahal di sini jelas diceritakan Ibnu Taimiyah berpendapat qiraatul Quran yang dihadiahkan ke mayit atau tahlil itu boleh. Jadi ini sangat penting supaya orang itu pakai tradisi ilmu. Jadi salah besar teman-temannya apabila kita beranggapan demikian. Jadi orang Salafi, imam besarnya katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal tidak sama sekali demikian. Memang mereka banyak sekali mengambil fatwa Ibnu Taimiyah dikarenakan fatwa dari Ibnu Taimiyah tersebut sesuai dengan landasan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan ini perlu digarisbawahi teman-temannya, apabila pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tersebut menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, orang-orang Salafi tidak akan mengambil fatwa Ibnu Taimiyah. Jadi bukan karena fanatik kepada Syekhul Islam tersebut teman-temannya, jadi beranggapan saudara kita yang dari NU mengatakan orang Salafi hanya berpatokan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja. Siapapun itu imamnya teman-temannya, apabila pendapat mereka sesuai dengan jalannya para salaf, sesuai dengan nas hadis Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tentu mereka akan mengambil pendapat mereka, baik itu Imam Syafi'i rahimahullah, baik itu Imam Nawawi, baik itu Imam Abu Hanifah dan lain-lainnya. Bahkan ulama sufi pun teman-temannya, apabila fatwa mereka itu jalurnya mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, tentu orang-orang Salafi juga akan mengambil fatwa ulama sufi. Jadi bukan karena fanatik buta teman-temannya. Disinilah kita indahnya Islam, bahwa Islam ini bukan taklid buta yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, apabila katanya pendapatku menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka buanglah pendapatku dan ambillah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya teman-temannya Imam Syafi'i saja mengatakan seperti itu, dan kami pun ikut dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah tersebut. Jadi apabila pendapat imam lainnya itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan kami pakai, walaupun sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Adapun para a'immah, para ulama, ya, termasuk daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, maka yu'khad wa yurad min qawlih, bisa diambil dan ditolak daripada ucapannya. Ini yang pertama. Ini merupakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak semata-mata berpegang kepada satu orang, ya, dan tidak meyakini bahwasanya ucapan satu orang tersebut sebagai hujjah, yang kemudian berdalil dengan ucapan ini. Ya, tidak semata-mata itu. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kemudian yang ketiga, di saat terjadi khilaf, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kita melihat hujjah-hujjah yang ada dari para ulama tersebut. Baik. Kemudian yang keempat, kita melihat kepada sisi daripada fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari sisi mana kemudian ditunjukkan dari fatwa ini bahwasannya amalan tahlilan, ya, dengan 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 1000 hari. Dari sisi mana? Taib. Fatwa daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini paling banternya. Paling banternya dalam artian mentok-mentoknya, pol-polannya, adalah pembolehan di saat seseorang dari ahlul mayyit. Sekali lagi, dari ahlul mayyit. Bukan kemudian mengundang orang sekampung tahlilan, ya. Dari ahlul mayit. Ahlul mayit itu istrinya, anaknya, itu ahlul mayit namanya, ya. Si anak misalnya dia membaca Al-Quran, atau dia bertasbih, bertahmid, bertahlil, kemudian dia niatkan, ya Allah, ini saya hadiahkan untuk bapak saya hadiahkan untuk istri saya yang sudah meninggal, saya hadiahkan untuk suami saya yang telah meninggal. Nah, ini yang dimaksudkan. Dibaca kapan saja, setiap saat, setiap waktu. Bukan ditentukan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Jadi mereka itu hanya seorang imam, teman-teman, bukanlah orang yang maksum seperti halnya Rasulullah SAW. Dan mereka juga pernah melakukan kesalahan, bahkan di dalam fatwa-fatwa mereka ada juga yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Jadi apabila fatwa mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dan sudah selayaknya kita tinggalkan dan kita tidak mengambil fatwa mereka. Begitulah seharusnya agama Islam yang murni. Seperti halnya teman-temannya itu dalam hal yasinan atau maulidan, yang jelas-jelas itu tidak ada dalilnya atau tidak ada landasannya dari hadis-hadis Rasulullah SAW maupun dalam Al-Quran. Seperti halnya yang dilakukan teman-teman kita dari NU. Mereka mengatakan hal tersebut adalah sesuatu yang baik. Jadi bukan seperti itu cara kita beragama. Dan di sini teman-temannya saya meluruskan pendapat dari Gus Bahaudin tersebut, yang katanya orang-orang salafi fanatik buta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jadi semuanya itu tidak benar sama sekali. Karena dalam Islam teman-temannya, bukanlah suatu kewajiban untuk fanatik buta kepada suatu mazhab atau suatu imam. Apabila mazhab tersebut menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, dan imam tersebut juga fatwanya menyelisihi hadis-hadis Rasulullah SAW, maka sudah selayaknya kita tinggalkan. Karena sebagai seorang muslim, yang harus kita kedepankan adalah dalil, maupun itu dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Oke teman-teman ya, semoga video saya ini bermanfaat, dan semoga ini menjawab fitnah dari Gus Bahaudin yang mengatakan katanya orang-orang salafi fanatik buta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan acara tahlilan tersebut. Dan itu dia jawaban dari saya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.